Halo, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki di pembelajaran 2, subtema 2 di buku tema 4. Nih, di halaman 59. Nah, di halaman 59 ini masih tentang pekerjaan-pekerjaan dan bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda tersebut. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan ke kalian semua tentang perbedaan pekerjaan. Ada pekerjaan yang bergerak di bidang jasa, dan ada pekerjaan yang bergerak di bidang barang atau produk. Ya, nah kita review ulang ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, atau perajin. Namun juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya itu guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, atau sopir. Nah, pekerjaan menghasilkan jasa ini adalah pekerjaan yang dibutuhkan tenaganya atau jasanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di halaman 59 ini, Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitupun sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda-beda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila kedua. Ayo kita lebih pelajari lebih lanjut. Nah, walaupun Pak Tony dan Pak Made ini memiliki pekerjaan yang berbeda, mereka tetap berteman dengan baik. Ya, misalnya nanti ketika kalian sudah besar, mungkin di antara kalian ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pembisnis hebat, ada yang menjadi pemadam kebakaran. Nah, walaupun pekerjaannya berbeda-beda, kalian harus tetap berteman ya nak ya, tidak ada yang pernah merasa bahwa, ih aku nih polisi dan pekerjaanku lebih baik. Tidak seperti itu ya. Walaupun pekerjaannya pembisnis hebat, punya toko, atau pekerjaannya itu adalah seorang nelayan modern atau nelayan-nelayan yang lebih modern dan lebih baik. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lain. Semuanya itu sama. Seperti misalnya ibu guru sekarang dengan ibu kalian di rumah. Mungkin di antara kalian ada yang ibunya bekerja di rumah merawat adik kalian, merawat ayah kalian. Dan dengan ibu guru yang bekerja di sekolah. Nah, ibu guru dan ibu kalian semua itu sama, tidak berbeda-beda. Tidak pernah merasa lebih baik. Nah, Ibu mau tanya nih, sila kedua itu berbunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah Pancasila yang berisikan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Simbolnya itu mata rantai. Nih, mata rantai adalah simbol Pancasila kedua. Kalau yang Pancasila pertama itu simbolnya itu bintang, Pancasila kedua itu simbolnya rantai, Pancasila ketiga itu pohon beringin, Pancasila keempat lambangnya itu kepala banteng, dan yang terakhir Pancasila yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Nah, yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai saling berkaitan, melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ini adalah makna dari Pancasila kedua atau lambang dari Pancasila yang kedua. Ada
rantai kotak yang melambangkan laki-laki dan ada rantai lingkaran yang melambangkan perempuan yang saling menyambung menjadi satu. Nah, ini melambangkan bahwa kita sebagai manusia harus saling membantu agar menjadi kuat seperti rantai. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian harus tahu ya nak ya, apa itu arti dari setiap lambang Pancasila. Nah, ketika kalian sudah membaca ini, Ibu mau kalian kerjakan soal dua ini ya, soal yang ada di kotak warna hijau. Berbentuk apakah simbol Pancasila kedua itu dan makna simbol dari sila kedua Pancasila. Nah, kalian tulis jawabannya di kotak hijau yang ada di halaman 60. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna itu setiap manusia setara dan sejajar. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih baik, ya. Kita sebagai manusia itu adalah setara dan sejajar, apalagi di mata Tuhan. Kita itu semuanya sama. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling hebat, tidak ada. Semuanya di mata Tuhan kita tuh sama. Ya, nah ya. Lalu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Setiap tindakan dan pikiran kita sebagai anak Indonesia itu harus beradab. Memiliki pikiran yang beradab, yaitu di mana kita sebagai anak Indonesia harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya itu selalu menolong, tidak membuat perpecahan, dan saling membantu. Atau bisa juga saling toleransi, menghargai satu sama lain. Nah, itu adalah salah satu pikiran atau tindakan yang sejajar, yang beradab. Anti penjajah yang ketiga, yaitu anti penjajah. Kita sebagai warga Indonesia itu adalah orang-orang yang anti penjajah karena dulu kita sudah dijajah. Masa kita dijajah lagi ya? Nah, kita sebagai warga Indonesia itu kita anti penjajah. Tidak ada yang menjajah Indonesia. Indonesia adalah negara yang merdeka. Makanya kita anti penjajah. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, itu adalah makna sila yang kedua. Sila Pancasila kedua yang terakhir adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ketika kalian merasa benar dan merasa sudah adil, maka itu adalah sesuatu yang harus kalian pegang teguh sebagai anak Indonesia kalau kalian merasa diri kalian benar. Jangan pernah takut untuk salah. Ketika salah, kalian tidak akan pernah mencoba lagi ya nak ya. Jadi harus membuat sesuatu yang namanya benar. Nah, di sini kalian kerjakan juga di halaman 61 3 kotak ini ya. Hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, kalian jelaskan di sini. Ingat apa kata Ibu Guru? Kalau dijelaskan tidak hanya satu atau dua kata, tetapi satu paragraf. Nah, itu adalah arti sesungguhnya dari menjawab soal jelaskan. Lalu di sini nomor 2, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Nah, juga kalian jelaskan. Nah, lalu kalian tulis contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalian tulis di sini. Nah, selanjutnya nih, di sini ada cerita si Dayu. Nah, Dayu ini tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku, ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal ini membuat Dadu sering mentertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal ini membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan oleh Dadu. Hari ini Dadu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, perbuatan si Dadu nih yang sering mengejek si Dayu karena logat Dayu itu masih sangat kental dengan logat daerah Bali. Nah, apakah perbuatan yang baik? Perbuatan si Dadu ini? Tidak ya, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Tidak menghargai atau tidak menghormati, mencela adalah salah satu yang tidak baik. Membuat si Dayu sakit hati karena sikap si Dadu ini. Nah, di sini ada nggak nih murid ibu yang suka mengejek temannya? Kalau ada nih ya, ayo
Tidak boleh ya nak, kita saling mengejek teman kita yang lain. Ya, kita harus saling menghargai. Setelah kalian baca ini, ya, kerjakan juga 4 kotak yang ada di halaman 62. Ya, kalian kerjakan 1, 2, 3, 4. Nah, kalian kerjakan dari hasil bacaan yang udah tadi Ibu bacakan. Nah, di sini juga ada lagi nih. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua, Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Nah, karena si Dadu ini mengejek si Dayu, ya, dia merasa kalau dirinya itu lebih baik. Padahal kita sebagai manusia kita tidak boleh merasa bahwa diri kita lebih baik. Yang sudah tadi Ibu bilang ke kalian ya, kita itu adalah sama, tidak berbeda-beda. Selanjutnya di pembelajaran 3, nah Ibu mau kalian perhatikan saja ya Nak ya. Nih, tentang gerakan-gerakan dari Pancaksilat. Nah, di pembelajaran 3 ini kalian perhatikan gambar dan keterangannya. Nomor 1, tangkis dalam. Bagaimana dari gerakannya. Nah, kalian perhatikan gambar-gambarnya. Nah, ini sepertinya akan keluar nanti ketika kalian ulangan. Ya, nah ya. Jadi, karena ini adalah materi berlatih dan memperhatikan, nah kalian perhatikan saja gerakan-gerakan yang ada di gambar. Setiap gerakan-gerakan dari Pancasila. Nah, cukup itu saja pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah ya Nak ya. Walaupun belajar di rumah lagi, insya Allah nanti semoga kita bisa masuk secepatnya dan belajar seperti biasa. Sekian video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.